Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nimade Sugi Artini. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar, Bali. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana pada kegiatan ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah kegiatan observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Mari kita ke kegiatan pertama, yaitu pra-observasi supervisi akademik, di mana pada video ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Niketa Turmiasih. Beliau adalah guru BK di SMK Negeri 1 Denpasar yang sekaligus sebagai objek pengamatan saya pada video kali ini. Mari kita simak video pra-observasi berikut. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Kabar baik hari ini. Ibu, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, Ibu. Nah, di mana kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk yang pertama membangun kepercayaan diri guru karena sudah merencanakan kegiatan supervisi dengan baik. Terus poin kedua adalah memberikan perasaan tenang, dan yang terakhir adalah adanya kesepakatan-kesepakatan yang akan kita hasilkan pada tahap ini nanti. Ibu. Sebenarnya pada kegiatan supervisi akademik itu ada 3 tahap, Ibu. Yang pertama nanti pra-observasi, yaitu kegiatan yang kita lakukan sekarang. Setelah itu ada observasi, dan yang terakhir ada kegiatan pasca observasi nanti, Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Bolehkah, Bu? Boleh, Ibu. Ini saya lihat dulu nih di lembar catatan saya. Poin pertama yaitu topik yang akan Ibu bahas nanti apa nih? Adapun topik yang saya bahas itu ada mengembangkan sikap toleransi. Berarti topik yang akan Ibu bahas adalah mengembangkan sikap toleransi. Ya. Terus tujuan pembelajarannya apa nih? Adapun tujuan pembelajaran dari topik mengembangkan sikap toleransi ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan melalui penumbuhan kebiasaan perilaku yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berarti tujuan pembelajarannya ini agar peserta didik itu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana agar sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terus di tahap selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak dicapai apa saja, Ibu? Adapun area pengembangan yang dicapai niki, saya berfokus kepada peserta didik. Yang itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku beriman dan bertakwa. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat remaja yang beriman dan bertakwa. Yang selanjutnya ada peserta didik dapat memilih perilaku dalam beriman dan bertakwa. Yang terakhir, peserta didik dapat merancang langkah-langkah meningkatkan iman dan takwa. Itu, Ibu. Berarti di area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama di mana Ibu fokus pada peserta didik itu pada khususnya, dan langkah-langkahnya itu yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah manfaat berperilaku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, memilih perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah merancang langkah-langkah untuk berperilaku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Pertanyaan selanjutnya, strategi yang dipersiapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini apa saja, Ibu? Adapun strategi yang saya lakukan di sini adalah melalui experiential learning, di mana metode pembelajaran ini berfokus secara langsung atas pengalaman dan tindakan yang melibatkan siswa secara aktif selama proses pembelajaran. Setelah itu, saya akan melakukan ice breaking, curah pendapat, dan penugasan melalui LKPD, lembar kerja peserta didik.
Kami juga di BK di sini ada instrumen hasil evaluasi hasil dan proses. Itu Ibu. Oke, berarti di sini strategi yang dipersiapkan yaitu yang pertama di metodenya Dungun, di mana pakai experiential learning, di mana di sini kan berfokus pada pengalaman atau tindakan pada kegiatan nanti. Terus yang kedua ada ice breaking, ada curah pendapat, terus ada tanya jawab juga sama LKPD ya. Jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Dan selanjutnya itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ditambah lagi untuk penilaiannya berarti berupa evaluasi, proses dan juga hasil. Adapun dari evaluasi hasil itu ada understanding, yaitu pemahaman siswa terhadap materi. Dan yang kedua confrontable, kenyamanan siswa. Yang ketiga ada action atau aksi. Dan selanjutnya di evaluasi proses di sini meliputi keterlaksanaannya program. Yang kedua perolehan siswa pasca layanan. Yang ketiga perhatian peserta didik, dan yang terakhir kesesuaian program. Begitu Ibu. Oh, berarti di evaluasinya itu nanti ada evaluasi proses dan hasil di mana sesuai sama yang sebelumnya ada understandingnya, terus ada compatible-nya dan juga ada action. Dan di evaluasi hasil sesuai dengan keterlaksanaan programnya dan juga gimana siswa tersebut mendapat layanan setelah kegiatan pasca kegiatan layanan ini berarti benar Ibu. Terus sasaran layanannya nanti kelas berapa Ibu? Sasaran layanan yang saya akan laksanakan yaitu di 10 TAV 2. Terus waktu pelaksanaannya kapan? Yang terlaksana pada Jumat 11 Oktober 2024 jam ke-4 dan ke-5. Berarti besok Bu ya? Benar, sasaran Ibu. Kelasnya itu kelas 10 TAV 2. Waktu pelaksanaannya Jumat 11 Oktober 2024 di jam ke-4.5 yaitu pukul 09.30 setengah 10 sampai 11.10. Berarti ada jeda istirahatnya nanti. Ibu. Mungkin nanti kita langsung saja di observasi ya. Pas lagi beberapa menit, lagi 20 menit pas istirahatnya. Nanti siswanya kita kasih istirahat. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Itu saja sih pertanyaan yang saya sampaikan terkait kegiatan praobservasi kali ini. Saya berharap semoga pelaksanaan kegiatan observasi nanti agar sesuai dengan rencana. Dan mohon izin besok saya akan membersamai Ibu ini di kelas dalam pelaksanaan observasi pembelajarannya. Mohon izin Bu ya. Ibu. Nah, demikian kegiatan sesi praobservasi ini Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ini kalau saya ada banyak salah kata sama Ibu tadi. Sama-sama Ibu. Nanti kita saling berbagi. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sekian Ibu. Sama-sama. Om Swastiastu. Selamat siang. Pada video kali ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi. Gimana Ibu, sudah siap? Siap Ibu. Ya, nanti Ibu silahkan melakukan pembelajaran. Nanti saya akan duduk di belakang nanti ya. Dan Ibu lanjut, saya akan mengobservasi Ibu dari belakang. Terima kasih. Siap Ibu? Siap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada kalanya kita pada asana dulu. Untuk ketua kelas, silakan. Pada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentunya harus baik dan sehat ya. Tadi pagi sebelum kalian berangkat ke sekolah sudah sarapan? Oh, ada yang belum. Ada yang udah sarapan? Ada yang bekal? Nggak, beli di kantin ya. Seperti biasa menjalankan pembelajaran hari ini harus dengan keadaan sehat, aman dan nyaman ya. Sebelum lanjut ke materi, saya akan absen terlebih dahulu. Ya, sekretaris absennya di mana? Sini ya.
Anissa Gina. Wisnu Adi Purnawan. Agus Kresna Saputra. Surya Arimbawa. Widiana Ariputra. Lingga. Pradipa. Tangkas Adi Laksmana. Angga Septiawan. Gede Mahardika. Gio Danujaya. Yuda Krisna. Ari Wisma. Jerry. Made Bagus Paramarta. Muhammad Fadilah. Novianti. Satrio Isan. Suci Ramadhani. Terakhir Felian. Berarti hari ini semua hadir tanpa terkecuali, tidak ada yang alpa, sakit ataupun izin. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang layanan mengenai mengembangkan sikap toleransi. Ya, adapun tujuan dari layanan mengembangkan sikap toleransi ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa. Ya, apalagi kalian anak-anak di masa remaja sekarang, tentunya iman yang harus diperkuat. Ya, godaan itu banyak, apalagi generasi sekarang, generasi yang luar biasa. Kita harus menjadi Indonesia maju. Ya, tentunya sebelum itu kita juga harus dasari diri, landasi diri dengan beriman dan bertakwa. Ya, setelah itu langkah-langkah yang kita capai itu apa? Biasanya harus paham, ya, mengidentifikasi apa itu mengenai beriman dan bertakwa. Contoh-contohnya, langkah-langkahnya. Nah, di sini Ibu akan bahas melalui PPT, ya, PowerPoint. Bisa kalian lihat di papan tulis. Di sana ada sudah judulnya mengembangkan sikap toleransi. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan layannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku toleransi. Ya, kalian harus tahu itu contoh-contohnya apa. Jangan hanya sekedar di pikiran, di perasaan, kalian harus bisa menyebutkan. Ya, yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan dampak negatif sikap intoleran. Itu ada dampak negatifnya apa, itu harus bisa disampaikan. Yang ketiga, peserta didik dapat menolak perilaku intoleran. Ya, yang keempat, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah mengembangkan sikap toleransi. Apalagi kita di Indonesia ada berbagai macam agama, suku, ras, dan yang lainnya. Jadi tidak semerta-merta kalian di sini belajar di kelas 10 TAV 2 hanya agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, dan yang lain-lainnya. Pasti di sini adanya banyak berbagai macam agama. Nah, di sini juga ada disebutkan apa saja sih contoh perilaku toleran. Yang pertama yang ada itu adalah menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Ya, ada yang Muslim di sini? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 orang saudara kita di agama Muslim. Tentunya kita juga di agama Hindu juga wajib bertoleransi. Misalnya contohnya ini. Jika teman kalian ada yang puasa, bagaimana sikap kalian? Ada yang agama Hindu misalnya, ada yang ngasih saya pendapat dulu, satu orang, boleh angkat tangan? Ya, coba. Iya, benar. Yang kedua, ada lagi? Ya, itu contohnya. Kita tidak boleh yang namanya mengajak makan temennya, ngajak minum. Kita minimal kalau temannya ada puasa, bisalah kita makan di tempat lain. Tidak boleh di hadapan teman yang
sedang puasa. Nah, misalnya kalau di Hindu, kita ada yang namanya berbagai macam keagamaan seperti odalan, banyaklah. Kalau kita di Islam, kemungkinan kan kita tinggal di rumpun yang sama, saling toleransi seperti nyepi itu kan. Agama Islam juga tidak boleh untuk keluar rumah, itu kita saling toleransi satu sama lain. Ya, yang kedua tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Ya, sama juga kayak seperti kita yang Muslim tidak boleh makan apa nih misalnya, ya hewan-hewan yang tidak boleh di rukun Islam, tidak boleh mengajak temannya, tidak boleh, ya harus paham dari diri sendiri, jangan sampai apa sih kehendak kita tidak boleh, kemauan kita dituruti, ya harus tahu apa yang tidak boleh dan mana yang boleh. Sama juga kita sama-sama di sini. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan sekitar. Sudah peduli belum sama lingkungan sekitar? Di kelas ini dulu. Sudah nyapu tadi pagi? Siapa yang pikir hari ini? Jangan sampai ada debu sampah yang berserakan, karena lingkungan yang sehat kita belajar dengan yang nyaman, ya. Yang keempat, tidak mementingkan suku bangsa sendiri. Tidak boleh egois dengan diri sendiri, karena kita di sini berbagai macam beragam, kita saudara satu sama lain, kita anak Indonesia, ya. Yang kelima, memandang suku bangsa, agama dan istiadat orang lain sama derajatnya. Ya, benar, kita ini sama, ya. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Di mana di agama masing-masing itu tentunya ada yang boleh dan mana yang tidak. Silakan saling menghargai di sini. Dari hal kecil, jangan sampai membuat orang tidak nyaman, ya. Yang keenam, suka menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Kalau teman kalian kesusahan, walaupun beda agama, sering dibantu? Ya. Jangan cari perbedaan, di agamanya lain, tidak boleh. Ya, kita sama di sini. Yang ketujuh, yang terakhir berteman atas dasar perilaku, bukan karena satu circle. Karena zaman sekarang juga yang ada namanya suatu kelompok kecil. Ya, trennya sekarang itu circle. Siapa yang cocok diajak, itu aja yang diajak. Tidak boleh. Kita sama di sini. Teman yang susah silakan dibantu. Yang tahu silakan memberitahu. Yang tidak bisa dibantu agar bisa. Ya, kita sama-sama di sini. Di sini ada salah satu video, silakan nanti dilihat, diperhatikan mungkin apa yang kalian bisa petik dari video ini. Mungkin bermanfaat bagi kalian di masyarakat, di keluarga maupun di sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya agak nggak kedengeran ya.
Sudah lihat kan videonya? Barangkali mungkin ada beberapa menit di sana tentang pelajaran bahwa toleransi itu indah, bahwa menolong sesama itu dapat mendatangkan kebahagiaan dan kebanggaan. Sama seperti video awal tadi, ada bapak-bapak mungkin dibantu sama 2 anak, ya. Barangnya jatuh, anak itu berinisiatif untuk membantu. Dia tanpa melihat bagaimana keadaan bapaknya itu, bagaimana sukunya, bagaimana agamanya. Dia tetap menolong. Siapa yang membutuhkan pertolongan, tetap dibantu. Ya. Ada yang selanjutnya, dampak negatif perilaku intoleran. Yang pertama, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Ini yang harus diantisipasi. Tidak boleh adanya permusuhan atau perpecahan. Mungkin saja terjadi jika ada kesalahpahaman. Kalau ada kesalahpahaman antara satu sama lain, silakan didiskusikan, dikomunikasikan, jangan sampai terjadinya permusuhan. Apalagi kalian satu sama lain di kelas ini adalah saudara. Kalian rumputnya TAV 2, kalian semua saudara di sini. Yang kedua, membuat orang lain maupun diri kita tidak nyaman. Ya. Karena kalau kita belajar harus ada tumbuhnya rasa nyaman. Kalau kalian sudah nyaman di kelas ini, kalau kalian sudah nyaman dengan sekolah ini, berarti kalian pasti akan senang. Sudah masuk aja di SMK 1 sudah senang. Ya, kalau merasa tidak nyaman, mungkin bangun pagi, oh saya sekolah sekarang sudah tidak nyaman. Ya, tumbuhkan rasa nyaman agar semua berjalan dengan lancar. Yang ketiga, melemahkan gotong royong dan persatuan. Contoh kecil, sikap gotong royong itu bisa diambil dari piket keseharian. Itu sudah termasuk gotong royong. Jangan sampai kalian melihat satu sama lain, oh dia belum ngambil sapu, saya tidak mau nyapu, tidak boleh. Ya, kita sama-sama. Kalau seandainya kamu sudah ngambil sapu, beritahu temannya, ayo kita lakukan piket hari ini bersama-sama. Ya. Yang selanjutnya, menimbulkan sentimen antar suku dan agama. Nggak boleh, ya. Tren sekarang itu kan termasuk bullying, ya, nggak boleh. Apapun yang termasuk bullying itu tidak boleh dilakukan, baik agama, baik fisik, verbal, seksual, tidak boleh semuanya. Jangan sampai, ya. Yang terakhir, menghambat kemajuan. Kenapa dampak negatif perilaku intoleran itu menghambat kemajuan? Karena pikiran kita kan sudah yang aneh-aneh, ya. Jangan sampai itu menghambat kemajuan kalian. Nah, di sini nanti akan ada kuisnya, nanti saya akan kasih satu-satu, ya. Nah, mungkin itu beberapa materi atau layanan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kita biar tidak mengantuk, yang di belakang kayaknya udah tidur gitu, udah mau merem matanya. Kita berdiri dulu semua. Ayo, kita berdiri dulu biar tidak mencapai alam mimpi, ya. Tarik nafas dulu, Ya, tarik nafas. Di jam rawan selain ngantuk juga ada rasa lapar. Ya, kita akan breakingnya hari ini udara, darat, laut. Itu kan udah gampang. Ya, udah mungkin di SMP, di SD sudah pernah. Ya, mencapai konsentrasi kembali. Ya, silakan fokus. Saya akan memimpin selaku guru di sini. Ya, silakan konsentrasi. Kalau udara gimana? Di atas. Ya, darat, tengah-tengah, laut di bawah. Sudah? Sudah? Ya, sudah siap. Silakan konsentrasi. Saya akan instruksikan darat. Dua orang udah gak konsentrasi, ya. Udara, darat, laut. Ya, diulang dulu. Ayo konsentrasi. Jangan sampai jamnya bikin kita mengantuk. Udara. Udara. Laut. Darat. Laut. 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 Darat.
ada yang ragu-ragu? Gitu. Ya, nak boleh. Ya, yang penting tidak mengantuk ya, jangan sampai kalian tidur. Ya, silakan duduk kembali. Semoga sedikit mengurangi rasa ngantuk ya semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi melalui 4 kelompok. Di sini dengan jumlah 20 orang kita akan dibagi 5. Ya, saya akan dari absen 1 sampai 5 mana? Silakan masuk di meja ini ya. 6 sampai 10. 1 sampai 5 mana? Cari dulu kelompoknya. Cari dulu. Di sini, di depan. Cukup nak 2 kelompok di sana? Oke. 6 sampai 10 mana? Di sini nak, di depan. Ya, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 11 sampai 15, sampai 20. Ya. Sana. Ya. Ayo segera. Yang terakhir mana? Di melingkar ya. Kalau kelompok itu melingkar, jangan sampai beda. Sana, ke belakang. Ya. Silakan dikeluarkan satu kertas lempiran. Ya. Seperti biasa diisi nama kelompok dulu. Itu nanti ditulis ya. Nama kelompok. NIS-nya absen seperti biasa. Ya, kan ada NIS-nya. Kelompok 1, ya. Kelompok 1 silakan dibahas mengenai mengidentifikasi. Ya, disilakan ditulis mengidentifikasi contoh-contoh perilaku beriman dan bertakwa menjadi remaja yang beriman dan bertakwa. Silakan didiskusikan dengan kelompok satu. Tidak boleh satu yang bekerja, semuanya harus bekerja. Ya, saya nama ini kelompok 1. Halo, kelompok 2. Ya, silakan ditulis nama seperti biasa, nama kelompok, absen. Satu orang nulis dulu pertanyaannya. Nggak, di kertas lempiran aja. Ditulis dulu pertanyaannya. Menjelaskan manfaat
menjadi remaja yang beriman dan bertakwa. Silakan didiskusikan, semua kelompok bekerja, tidak satu orang aja, ya. Nah, pakai kertas lempiran boleh. Kelompok 3 ya, silakan dicatat dulu satu pertanyaannya. Catat seperti Ya. apa? Nanti saya akan informasikan kelompok 3 ini. Ya. Duduknya ada di sini, nak. Ya. Seperti biasa di dalam kelompok itu ada nama, absen, dan NIS, ya. Dan juga diisi nama kelompok 3. Ya, silakan tulis satu orang. Memilih perilaku dalam beriman dan bertakwa. Sudah? Silakan kerja kelompok, diskusi kelompok, tidak boleh satu orang aja yang bekerja, ya. Halo, silakan kelompok 4 sudah ditulis nama, absen, silakan nanti dilanjutkan, saya akan berikan dulu pertanyaannya. Dapat merancang langkah-langkah meningkatkan iman dan bertakwa. Ya, silakan dikerjakan berkelompok. Tidak ada satu aja yang bekerja. Silakan semua berdiskusi. Ya. Waktunya silakan 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan berdiskusi bersama-sama. Tidak ada yang satu aja yang bekerja. Semuanya wajib bekerja. Ya. Jika ada yang belum paham atau mengerti, boleh silakan angkat tangan, ya.
harus satu sama lain, kalian harus pendapat kalian kan harus ada yang dikeluarkan gitu. Sering berdiskusi. selesai, silakan dikumpulkan. Kelompok yang lain silakan diperhatikan waktunya, silakan dikerjakan ya. Kelompok 1 sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih.
Apa yang diminta di sini? Ya, ini kan merancang langkah-langkah apa yang kamu rancang. Apa langkah-langkah apa yang kamu biar agar bisa saya menjadi remaja yang beriman dan bertakwa. Itu. Ya. Ya. Dikumpul aja. Ya. Kalau sudah selesai, ya. Ayo, gimana caranya menjadi remaja yang beriman dan bertakwa? Itu ada langkah-langkahnya. Kalian harus berdiskusi. Bagaimana sih caranya menjadi anak muda beriman dan bertakwa? Ya. Silakan dikumpul. Sudah? Silakan dikumpul. Ya. Baik, karena sudah dari keempat kelompok sudah melakukan penugasan, tentunya kita juga akan menyimpulkan bersama-sama apa sih arti dari mengembangkan sikap toleransi. Ya, ada yang bisa ngasih saya kesimpulan? Satu orang silakan angkat tangan. Apa yang saya jelaskan tadi? Nah, ayo. Ya. Kesimpulan dari mengembangkan sikap toleransi. Silakan satu orang angkat tangan. Ya, berdiri. Biasakan berdiri, nggak apa-apa. Ya, kita belajar bersama-sama di sini. Ya, berdiri. Ya, siapa namanya? Iya, silakan Putu. Tidak memilih teman. Ya, tidak memilih teman. Apalagi? Tidak membeda-bedakan antara apa? Agama, ras. Ya, dan suku masing-masing. Ya, silakan duduk. Mungkin dari Putu dia menyimpulkan tidak boleh memilih-milih teman dari agama, suku, dan rasnya masing-masing. Ya, jadi di sini kita harus tetap bersama-sama. Nah, kalian harus paham apa yang kita pelajari hari ini, layanan apa yang saya berikan, semoga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dulu. Ya,
Selain nanti kalau kita sudah bisa menerapkan, mungkin kita bisa tularkan ke orang lain. Nah, setelah itu berucaplah syukur untuk hari ini kita bisa menjalankan tugas pembelajaran secara sehat, ya, aman, nyaman, dan semuanya dalam keadaan ceria. Tidak ada yang bersedih hari ini, ya, tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, saya sebagai guru bimbingan dan konseling mengucapkan syukur juga untuk hari ini partisipasinya, ya, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silakan dulu kembali ke tempat duduk masing-masing, ya. Sudah hampir selesai, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Tetap bersyukur dan tetap menjadi remaja yang beriman dan bertakwa yang dilandasi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, untuk itu hari ini mari kita tutup dengan Pramosanti. Untuk ketua kelas silakan. Pada sana. Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Silakan duduk. Selamat pagi, kali ini bertemu lagi dengan saya Nimade Sugiartini. Saya sebagai CGP Angkatan ke-11 Kota Denpasar. Dan perkenalkan, ini Ibu Nikita Turmiasih sebagai rekan coaching saya hari ini. Dan perkenalkan ada Ibu Dewa Ayu Swandayani sebagai pengajar praktek saya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, dan yang kedua ada observasi, dan sekarang adalah kegiatan pasca observasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, Bu? Kabar baik hari ini. Dengan Ibu gimana? Saya baik juga, Ibu. Ini Ibu, kita lanjut saja. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, karena sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, terus saya juga sudah mengobservasi Ibu di kelas. Sekarang lanjut kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana nanti tujuannya ini adalah kita akan berdiskusi dan berdialog, kita akan merefleksikan dan juga kita akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan waktu ini. Siap, Ibu? Siap, Ibu. Nah, gimana perasaan Ibu waktu Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas waktu ini? Terima kasih atas waktunya Bu Sugi. Saat melakukan observasi kemarin, tentunya saya pasti merasa tegang. Ya. Kenapa? Karena di sana kan biasanya kita memberikan pelayanan itu tidak ada pengawasan. Tentunya waktu kemarin itu adanya pengawasan dari Bu Sugi, agak sedikit tegang, tetapi setelah berjalannya waktu terasa rileks dan seperti biasa saja, Ibu. Ibu pertama Ibu bilang merasa tegang, tetapi bisa rileks terusnya, kalau untuk kegiatan di kelasnya bagaimana, Ibu? Kegiatan selama observasi itu saya merasa sudah optimal, ya. Tentunya optimalnya saya itu masih ada beberapa yang mungkin kurang terlaksana. Kenapa? Siswanya agak kurang aktif, mungkin harus ditumbuhkan rasa keaktifannya. Selain itu juga ada satu yang mungkin saya ketinggalan dalam pemberian tugas Nike.
kurangnya adanya presentasi itu Ibu, karena sehingga dalam proses pembelajaran itu agar tercapainya tujuan dalam proses pembelajaran itu Ibu. Berarti di sini kan Ibu bilang sudah optimal sih, tetapi ada beberapa yang kurang, yaitu dikurang keaktifannya siswa. Tadi juga ditambah lagi satu adalah pas presentasi antar ini ya, kayak presentasi antar kelompok belum dilakukan waktu nikah ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali area-area pengembangan yang Ibu lakukan pada kegiatan observasi waktu nikah. Adapun area pengembangan nikah kan berpusat kepada siswa. Siswa adanya pembentukan kelompok, tanya jawab, gitu. Ada pembentukan kelompok juga. Kelompok dan tanya jawab. Tentunya pasti ada hambatan-hambatan yang Ibu hadapi. Ya, pasti ada hambatan yang saya hadapi di dalam proses pemberian layanan tersebut. Ya, adanya yang kayak saya bilang tadi, di dalam saya memberikan sebuah instruksi, siswa tersebut dia tidak mau bergerak sendiri, tetapi menunggu instruksi saya yang mengatur. Tetapi dalam instruksi itu saya lebih banyak mengatur siswa dalam pencarian kelompok. Tentunya anaknya ini belum bisa, di sini saya tunjuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, tidak mau bergegas. Itu hambatannya. Hambatan yang Ibu hadapi adalah kurang aktifnya siswa, sehingga Ibu harus menginstruksikannya dia dulu dalam pembentukan kelompok itu. Mungkin ada hambatan yang lain Ibu? Hambatan yang lain itu mungkin saya agak lupa Bu untuk tadi presentasi dari kelompok. Tentunya kan harus dalam proses pemberian layanan ini ada pembentukan kelompok, tentunya dia harus menunjukkan produk atau tugas yang saya berikan. Mungkin saya lupa. Lupa langkah-langkahnya, ditambah lagi Ibu lupa untuk memberikan tugas produk kepada siswa ya. Benar Ibu. Siap. Mungkin bisa diinformasikan Ibu rencana Ibu selanjutnya. Adapun rencana saya selanjutnya itu adalah mungkin dalam pengembangan dari PMM nanti, ya. Di PMM, selain di PMM ada di MGMP dan di Kombel Pijar Skensa. Karena di sini kan ada yang namanya sejenis komunitas yang memang antar teman sejawat. Berarti rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya adalah melakukan latihan di PMM, setelah itu memaksimalkan diri di MGMP serta melakukan pelatihan juga di Pijar Skensa. Seperti itu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Nah, kalau saya melakukan itu mungkin bulan ini Ibu, saya akan melaksanakannya. Bulan ini nih. Pelaksanaannya bulan ini, bulan November guys. Oke, selanjutnya saya akan mengecek di lembar rencana pengembangan diri ya. Untuk Ibu. Tadi yang pertama aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan adalah latihan di PMM. Latihan di PMM. Terus yang kedua di MGMP. Di MGMP-nya. Yang ketiga ada Kombel Pijar. Oke, Pijar Skensanya. Tujuan yang tidak dicapai adalah tujuannya adalah agar siswa itu mencapai tujuannya di pembelajaran sosial emosionalnya itu. Oke, tujuannya tadi pembelajaran sosial emosional yang akan Ibu kembangkan. Dikembangkan. Ukuran keberhasilannya adalah kenapa Ibu? Ukuran keberhasilan dalam kegiatan yang Ibu lakukan ini adalah ukuran keberhasilan mungkin tidak mencapai 100% Ibu, karena masih kan ada beberapa yang belum tercapai. Mungkin dari keaktifan siswa dan beberapa langkah-langkah yang mungkin saya lupa, palingan ini boleh 80% masih pada jalan. Tapi melihat dari keaktifan siswa, keaktifan siswa dan juga langkah-langkah kegiatan yang Ibu lakukan. Oke, terus
Yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah siapa yang Ibu ajak untuk mendukung pengembangan diri yang Ibu lakukan? Yang saya ajak adalah teman sejawat. Mas Jawat. Ya, tentunya Ada teman lagi? sejawat, murid, siswa. Siap Ibu. Waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya bulan ini, bulan November. November. Ya, November. Bulan November. Oke, baik, terima kasih Ibu. Itu sekian tadi kegiatan kita yang kita lakukan tadi. Saya sudah bertanya kepada Ibu tentang catatan refleksi dari kegiatan observasi yang Ibu lakukan waktu ini. Tadi sudah saya catat di sini di mana Ibu merasa kurang optimal di keaktifan siswa dan juga di presentasinya. Dan di mana di sini Ibu kan berusaha di area pengembangannya agar berpusat kepada siswa. Ditambah lagi Ibu mengalami hambatan yaitu kurang aktifnya siswa tersebut menunggu instruksi dari Ibu. Dan rencana Ibu selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah Ibu akan melakukan latihan di PMM, terus melakukan kegiatan di MGMP dan juga di Pijar Skensa. Ditambah lagi juga nanti komitmennya Ibu di sini Ibu akan melaksanakannya di bulan November ini dan dengan dukungan terhadap teman sejawat dan juga murid. Seperti itu nih. Benar Ibu. Nah, bagaimana? Mungkin lebih lanjut apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademi ini? Setelah ini mungkin ada beberapa langkah-langkah yang mungkin saya keliru tadi. Tentunya dengan adanya ini saya belajar ke depannya lebih kreatif lagi dalam penyampaian layanan agar mencapai langkah-langkah yang baik, agar tercapainya pelayanan berpusat kepada siswa agar sampai dengan baik, keaktifan siswa lebih bagus. Seperti itu Pak Sugi. Berarti Ibu di sini menemukan solusi terhadap permasalahan Ya, Ibu benar sekali. dengan lebih kreatif lagi ya. Lebih kreatif ke depannya terhadap siswa. Karena saya lihat sih Ibu sudah berusaha melakukan pembelajaran sosial emosional di sana, walaupun kan Ibu bilang ada pembelajaran experiential learning yang Ibu capai berusaha, tetapi ternyata ada pembelajaran sosial emosional. Dan saya lihat di RPL-nya juga Ibu sebenarnya ada tugas produk yang sesuai minat siswa, tetapi kurang Ibu sampaikan. Mungkin di pembelajaran berikutnya bisa Ibu lanjutkan lebih baik lagi. Itu sih kegiatan saya hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya untuk Ibu ya. Terima kasih Bu Sugi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Sugi. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat ke depannya untuk kami. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Santi.